Taib ahibati fillah. Sebagian wanita atau banyak wanita yang berpikir bahwasanya syariat poligami ini hanya memihak kaum laki-laki, hanya untuk kesenangan kaum pria. Wanita tuh nggak dapat manfaat apa-apa, yang ada hanya bencana buat dia. Betul ya, Ma? Betul apa salah? Kira-kira istri antum berpikir seperti itu enggak? Iya. Tapi sebenarnya manfaat poligami ini, kita tahu yang meletakkan syariat ini adalah Allah Rabbul Alamin. Yang sebelum datangnya Islam, orang-orang itu sudah kenal dengan syariat poligami, tapi tanpa batasan dan tanpa persyaratan. Maka di masa Nabi SAW ada sahabat yang istrinya 10. Ada yang mereka menikah semau mereka, jahiliyah. Tapi ketika datang Islam, maka syariat ini diatur. Maksimal 4, dengan syarat adil dan mampu memberikan nafkah kepada istri-istri. Coba kita pikirkan, para ulama ketika membahas syariat poligami, manfaat buat perempuan apa? Perempuan itu lebih banyak dari kaum laki-laki. Dan terkadang seorang wanita sudah tua yang tidak mampu lagi melayani suaminya, sehingga mana yang harus dilakukan? Dia menikah lagi atau ganti istri? Iya. Kalau dia berkata, ya Allah gimana Ustaz ya, ana tadi kita bicara syariat nikah itu untuk menahan syahwat ya. Ketika orang ini punya syahwat yang tidak tersalurkan karena istrinya ya mungkin sudah tua ya, sudah menopause, udah nggak seperti dulu lagi, sedangkan dia punya syahwat yang belum selesai. Sampai kadangkala umur 70 tahun, ada seorang kiai di situ Bondo itu jamaah, umur 80 lebih, dia menikah lagi dan punya anak gitu. Karena beda laki-laki sama perempuan. Manfaat buat perempuan tadi ya supaya tidak diceraikan istrinya, dan supaya juga dapat membuka peluang bagi wanita-wanita, janda-janda atau gadis-gadis yang belum menikah, agar ada yang menikahi dia. Jadi tetap manfaat itu ada bagi para wanita. Walaupun tentunya sekali lagi ibadah ini perlu perjuangan dan pengorbanan buat para wanita. Tapi sekali lagi hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi gimana Ustaz, anak nggak ingin suami anak kawin lagi. Nggak apa-apa engkau punya keinginan itu. Engkau tidak ingin, maka silahkan engkau berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau akhirnya suami kawin lagi, apa yang harus dilakukan? Kalau engkau menganggap itu musibah, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya mau ngomong apa Ustaz? Musibah buat dia. Dan orang ketika bersabar menghadapi musibah ini, apa kata Allah Azza wa Jal? Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Karena ada perempuan yang gak sabar ketika dia mendengar suaminya poligami, yang ada aku gugat cerai, selesai sudah, selamat tinggal. Ini laki gak pernah berbuat baik sama istrinya. Jangan. Karena Nabi SAW mengatakan, ayyuma mra'atin sa'alat zawjaha talaqan, perempuan mana saja yang menggugat cerai suaminya tanpa alasan yang sesuai dengan syariat yang diperbolehkan, nggak mencium bau surga.
kecuali suami zalim. Atau memang ada kondisi perempuan, Ustaz, ana nggak tahan, Ustaz. Ana sejak suami ana menikah lagi, ana nggak bisa melayani suami, Ustaz. Ada perempuan yang seperti itu. Ketika Nabi SAW hendak menikah dengan Ummu Salamah, dilamar sama Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Ummu Salamah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku punya anak, 3 anaknya waktu itu. Dan aku ini perempuan yang pencemburu. Pencemburu sekali. Dan memang kalau antum baca nanti sejarah bagaimana kisah cinta antara Abu Salamah dengan Ummu Salamah, Masya Allah. Mereka hanya berdua menikah. Ketika dilamar sama Nabi SAW, Ummu Salamah tahu istri Nabi banyak. Maka dia mengatakan, aku ini wanita yang pencemburu ya Rasulullah. Jadi takut nanti ada kondisi-kondisi yang membuat dia cemburu, ribut gitu. Maka kata Nabi SAW, adapun masalah anak-anakmu, ya kita akan masukkan menjadi keluarga kita. Jadi nggak usah takut gitu. Adapun masalah cemburumu, maka kita minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Jadi kondisinya ketika wanita dia cemburu dan tidak mampu menghadapi suaminya yang nikah lagi, sehingga dia marah-marah, selalu ribut, dan dia tidak mau lagi nyiapkan makan buat suaminya. Nah, apakah dia boleh menggugat cerai suaminya? Boleh. Bukan karena poligami. Karena poligami boleh dalam agama. Suaminya tidak melanggar. Tapi kalau suaminya melakukan pelanggaran, dari sisi dia tidak memenuhi kebutuhan istrinya, melakukan kezaliman, nggak adil, ya selesai. Jangan bicara suaminya nikah lagi, suaminya nggak nikah lagi, tapi zalim, boleh istri gugat cerai. Tapi yang jadi masalah, ada perempuan-perempuan yang Masya Allah alaiha, suaminya nggak sholat, dia nggak gugat cerai. Suaminya berzina, ya masih diharapkanlah Ustaz. Suaminya tidak memberikan nafkah, masih dia bersabar. Tapi suaminya kawin lagi, kiamat sudah, nggak bisa Ustaz. Maka ingat, kita semua akan dihisab sama Allah Azza wa Jalla.